Bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini saya akan membahas menu pelaporan, di mana pada menu pelaporan itu ditampilkan seluruh data kegiatan dan data bibliografi data keanggotaan yang ada pada SLIM 9 bulan. Mari kita lihat. Di sini terdapat banyak submenu, mulai dari statistik koleksi sampai ke denda anggota yang dikenakan denda. Kita mulai dari yang pertama itu ada statistik koleksi. Statistik koleksi ini berisi keterangan mengenai judul, total judul dengan eksemplar, total kopiannya berapa, kemudian total eksemplar dipinjam berapa, total eksemplar dalam koleksi berapa, kemudian judul menurut JMD, total judul menurut jenis koleksi, kemudian 10 judul populer. Judul populer ini adalah judul-judul yang paling sering dipinjam. Jadi 10 judul yang paling sering dipinjam itu akan muncul di sini nantinya. Ini untuk statistik koleksi. Berikutnya ada laporan peminjaman. Laporan peminjaman menampilkan data mengenai statistik peminjaman, yaitu total peminjaman, total judul menurut media, total eksemplar menurut jenis koleksi, kemudian total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam satu hari, anggota meminjam, anggota belum pernah meminjam, kemudian total pinjaman yang terlambat. Dengan melihat data laporan peminjaman ini, kita bisa ukur berapa jumlah petugas yang harus ditempatkan pada bagian sirkulasi. Dengan melihat di sini, rata-rata transaksi per hari, kemudian yang tertinggi berapa, nanti tinggal diukur. 1 orang cukup, 2 orang cukup, atau harus ditambah lebih dari 2 orang. Ini untuk laporan peminjaman. Kemudian berikutnya adalah laporan anggota. Laporan anggota ini menampilkan total anggota terdaftar, kemudian yang aktif, kemudian jumlah anggota menurut tipe keanggotaan, kemudian yang kadaluarsa berapa, kemudian 10 anggota paling aktif. 10 anggota paling aktif ini adalah anggota yang paling banyak meminjam. Di SLIM 9 bulan ada perubahan. Kalau di SLIM di bawah 8, 7, 5, dan 3 itu dibuat global. Kalau sekarang itu sudah dibuatkan, kita melihat rentangan berapa. Jadi dalam 1 bulan kita lihat rentangan itu sudah ada opsinya di sini. Ini untuk laporan. Kemudian di bawahnya ada laporan lain, dimulai dari rekapitulasi. Ini menampilkan rekapitulasi berdasarkan klasifikasi, JMD, dan tipe koleksi dan bahasa. Ini klasifikasi, ini JMD. Akan ditampilkan teks berapa, art berapa, komputer software berapa, kemudian tipe koleksi, reference berapa, textbook berapa, fiksi berapa, dan bahasa Indonesia berapa, bahasa Inggris berapa. Semua laporan ini bisa diekspor dan dicetak ke dalam format diekspor ke format spreadsheet dan dicetak. Ini untuk rekapitulasi. Berikutnya ada daftar judul. Ini daftar judul. Ini menampilkan data-data judul buku yang ada di database kita. Ya, database SLIM. Ini ada judul, berapa salinannya, tempat terbit, penerbit, dan lain sebagainya. Ini bisa dicetak kalau diperlukan. Kemudian ada daftar judul eksemplar. Ini kode eksemplar, kemudian judul, tipe koleksi, statusnya, kemudian nomor panggilnya. Kemudian di sini ada tunjukkan opsi filter lebih banyak. Jadi bisa dilakukan pencarian lebih sempit dengan menggunakan opsi filter lebih banyak ini. Kemudian berikutnya ada statistik penggunaan koleksi. Kita bisa lihat judul A atau eksemplar A itu selama bulan tertentu, misal Januari, itu berapa kali dipinjam, ya. Begitu seterusnya sampai ke bawah, ini bisa dicek. Kemudian di bawahnya ada peminjam berdasarkan klasifikasi, bisa kita cek kelas 00 berapa, kelas 900 berapa, 500 berapa per bulan. Kalau mau filter, aktifkan tunjukkan opsi filter lebih banyak. Oke, berikutnya daftar anggota. Ini berdasarkan tipe keanggotaan juga ada opsi filter lebih banyak. Kemudian daftar peminjaman anggota, ini nantinya akan berisi data-data peminjaman yang sedang dipinjam. Kemudian ini sejarah peminjaman, buku-buku yang sudah pernah dipinjam oleh anggota. Kemudian ada peringatan jatuh tempo. Ya, kalau ada yang sudah terlambat, ada di sini. Kemudian ada daftar keterlambatan, sama peringatan jatuh tempo ini menampilkan data peminjaman. Ini daftar keterlambatan, jika ada yang terlambat nanti akan muncul juga di sini. Dan berikutnya ada aktivitas staff. Ini menampilkan kegiatan dilakukan oleh staff. Misal ini ada admin, ada Doni. Berapa kali entry bibliografi, entry eksemplar. Kemudian sampai ke perpanjangan, pengembalian perpanjang. Hanya saja aktivitas staff di sini belum detail. Ada beberapa teman-teman pustakawan pengen ini untuk ditingkatkan agar sesuai dengan permintaan bukti fisik pertanggungjawaban pekerjaan. Tapi menurut saya secara default
apa yang disediakan oleh Slim itu sudah lebih dari cukup. Kalau teman-teman mau lebih mengembangkan, kembangkan saja. Ini kan proyek open source. Berikutnya ada statistik pengunjung, menampilkan data pengunjung. Data pengunjung itu diambilkan dari sini. Oke, diambilkan dari sini. Akan muncul di sini. Ini berdasarkan tipe ya. Kemudian kalau mau lihat detailnya, ada di sini statistik pengunjung per hari. Oke. Kemudian ini rincian per harinya. Kalau ini rincian berdasarkan tipe dalam bulan. Kemudian ini adalah dalam hari. Kemudian ini daftar pengunjung, daftar nama, siapa-siapa saja yang berkunjung, ini dia. Kemudian di sini ada laporan denda. Ya, hari Senin berapa dapat denda, Selasa dapat denda berapa begitu. Kemudian ada daftar yang kena dendanya di sini. Oke. Untuk pengunjung kira-kira begini. Oke, seperti ini dia. Oke. Itu menu pelaporan secara keseluruhan. Apa yang disajikan pada menu pelapor ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Dan saya rasa teman-teman developer Slim itu sudah mempertimbangkan batas tengah untuk menampilkan fitur yang ada sehingga bisa digunakan di sekolah dasar, di menengah, sampai ke perguruan tinggi. Sehingga tidak ada fitur yang mubazir. Kalau ternyata di perguruan tinggi ada permintaan yang fitur yang sedikit lebih kompleks, ya silakan saja kembangkan sendiri. Kalau tidak mampu, teman-teman bisa sewa pihak lain, bisa hubungi developer juga. Oke, sekian video kali ini mengenai pelaporan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya.